Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut belajar lagi ya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang perkembangan teori atom dan struktur atom, hari ini kita akan mempelajari tentang tanda atom. Ya, silahkan. Sebelum saya lanjutkan, silahkan kalian keluarkan dulu buku paket kalian, lalu kalian buka halaman paling belakang, ada yang namanya tabel periodik unsur, ya. Kalian coba lihat, lalu nanti kalian akan melihat satu tabel yang isinya banyak kotak-kotak kecil, isinya kayak gini nih kira-kira. Di setiap kotak ada unsurnya, lalu ada nomor di atasnya, ada nomor di bawahnya. Ya, ini peletakannya bisa di pinggir kanan, bisa pinggir kiri, bisa di atasnya persis di tengah ya. Ini kalau kalian lihat banyak kotak-kotak kecil di dalam tabel periodik unsur itu adalah tanda atom. Ya. Ini ada keterangannya, tanda atom itu X yang besar, ini biasanya huruf 1 atau 2 huruf ya. Kalau 1 huruf dia hurufnya kapital, kalau 2 huruf, huruf pertama kapital, huruf keduanya huruf kecil. Nah, itu adalah lambang unsur ya. Ini X yang paling besar, ini adalah huruf lambang unsurnya. Lalu ada A ya, ini A, ini adalah nomor massa. Lalu ada Z, nomor atom. Oke, di sini kenapa nggak ibu bilang ini A yang di atas, Z yang di bawah? Karena bisa jadi suatu saat Z-nya di atas, A-nya di bawah. Nih, atau yang satu di pojok kanan, yang satu di pojok kiri. Nah, itu tergantung dari masing-masing tabel periodik unsur. Nanti setelah ini silakan kalian cari tabel periodik unsur ya, yang terbaru, yang paling update. Boleh kalian browsing tabel periodik unsur terbaru. Nah, itu. Lalu kalian print, kalian laminating boleh, atau kalian beli di toko buku juga boleh. Tapi saran ibu kalian cari aja di Google, kalian print berwarna, lalu kalian laminating supaya kalian nggak perlu keluar-keluar juga ya, kita masih dalam masa physical distancing. Nah, ini ya, ini yang A nya nomor massa, yang Z nomor atom. Bedanya apa bu nomor massa dan nomor atom? Karena posisinya bisa berubah-berubah, yang bikin kalian akan gampang inget adalah Z atau nomor atom ini pasti bilangan yang bulat, lalu lebih kecil daripada nilai nomor massa. Kalau nomor atom misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kalau nomor massa, ini pasti dia nilainya lebih tinggi daripada nomor atom. Misal nomor atomnya 11, berarti nilai A-nya ini, nilai nomor massanya ini harus lebih besar dari 11. Dan bisa ada komanya. Ya, ada beberapa atom yang nanti nomor massanya kalian temukan, silakan lihat di tabel periodik, itu ada komanya. Nah, itu bisa, kalau nomor massa bisa koma, kalau nomor atom harus bulat nomornya. Kita lihat contoh ya, ini ada tanda atom Na, nomor atomnya 11, kalian lihat ya, ini lambang unsurnya adalah Na. Ini huruf pertamanya besar, huruf keduanya kecil karena dia 2 huruf ya. Ini Na. Lalu nomor atomnya 11. Ini Z-nya 11. Lalu nomor massanya 23. A-nya 23. Ini ibu buat penulisannya sama seperti contoh yang tadi ya. Penulisannya X, A, dan Z-nya sama posisinya. Ya, Z-nya di bawah, A-nya di atas. Tapi nanti di tabel-tabel periodik unsur lain bisa macam-macam. Silahkan nanti kalian explore sendiri, nanti kalian akan menemukan. Tapi yang harus kalian ingat-ingat adalah yang nomornya lebih kecil dan nomor angkanya bulat ini, itu adalah nomor atom. Sedangkan yang lebih besar adalah nomor massa. Ya, itu tanda atom. Lalu kita gunakan untuk apa ya? Kita masuk ke nomor atom. Ini lambangnya Z. Oke. Nah, ini ya. Pada atom tidak bermuatan listrik. Nah, jadi atom itu tidak memiliki muatan listrik atau netral. Ya, netral. Jadi ketika kita ada atom nih, dia nggak bermuatan listrik, nggak bermuatan positif atau bermuatan negatif. Kenapa? Karena jumlah muatan positif dengan jumlah muatan negatifnya itu sama. Ya, ini nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Masih ingat dengan proton dan elektron? Di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah sempat bahas proton ini adalah partikel
partikel subatom yang bermuatan positif. Sedangkan elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif. Nih ya, jumlah muatan positif dengan jumlah muatan negatif ini sama. Ya, di dalam atom netral. Ya, jadi nomor atom ini sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau kita balik nih ke si Na tadi, ya, nomor atomnya 11, berarti jumlah protonnya Na 11, jumlah elektronnya Na juga 11. Nah, itu yang gampang. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Oke. Bisa kita lanjut. Ini dari nomor atom ya, dari Z tadi itu. Kita bisa menemukan ini. Lalu selanjutnya dari nomor massa atau A. Ya, atom kan tadi kita sudah bahas ya, sebelumnya kita sudah tahu kalau atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, massa atom ini sama dengan massa proton ditambah massa neutron ditambahkan dengan massa elektron. Nah, sedangkan massa elektron ini sangat kecil. Jadi massa lebih kecil daripada jumlah massa proton dan massa neutron yang terdapat di dalam inti. Maka massa elektron dapat diabaikan. Jadi nomor massa ini tadi ya, kita ambil dari jumlah proton ditambah jumlah elektron atau massa proton dan massa neutron, massa intinya saja nomor massa ini ya. Jadi nomor massa atau A sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ya, ini nomor massa. Nah, nanti kalau kita balik ya, oke, kita balik dulu ke yang tadi Na, ya kan? Ini tadi nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Maka kalau kita mau tahu jumlah neutronnya si atom Na ini berapa, tinggal kita kurangi aja nomor massa dikurangi jumlah proton. Jumlah proton kan sama dengan nomor atom, berarti jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. 23 dikurang 11, jumlah neutron Na sama dengan 12. Gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu, Bu? Gitu. Kenapa kita bisa tiba-tiba dapat neutron? Karena tadi ya, massa suatu atom ini adalah massa inti. Inti atom isinya proton dan neutron. Maka massa inti atau massa atomnya sama dengan massa proton ditambah massa neutron atau jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ya, ini kita bisa lihat. Sedangkan jumlah proton kita ketahui dari nomor atom. Makanya kenapa dengan nomor massa dikurangi nomor atom kita bisa dapat jumlah neutron, karena yang tadi itu ya, kita masukkan keterangan yang ada di slide ini dari nomor atom, nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, dan kita gabung dengan keterangan di sini. Nomor massa atau A ya adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Oke, ini berdasarkan nomor atom dan massa ya. Nanti ada isotop, isobar, dan isoton. Nih, bisa silahkan kalian lihat, ada contoh-contohnya juga. Ini kalau isotop nomor atomnya sama, nomor massanya berbeda. Kalau isobar nomor atomnya berbeda, tapi nomor massanya sama. Sedangkan untuk isoton adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama. Ya, nanti kalian explore sendiri ini kenapa bisa begini. Kalau bingung silahkan tanya saya. Ya, ini isotop, ini contoh isobar, ini isoton. Ya, nanti di buku kalian juga ada, silahkan kalian cek lagi di buku. Lalu ini soal latihannya silahkan dikerjakan ya. Ada 2 nomor ini kalian kerjakan di buku catatan. Lalu seperti biasa kalian upload di Google Classroom. Tentang materi-materi yang tadi, mungkin ketika kalian mengerjakan soal latihan ada yang bingung, silahkan ditanyakan ya, kita diskusikan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.